Para sahabat tani sekalian, kadangkala sulit menemukan herbisida selektif yang sama sekali tidak berpengaruh dengan tanaman utama, yaitu khususnya pada tanaman padi. Untuk itulah kali ini kami akan bahas aplikasi herbisida selektif dengan merek dagang Perlon 30WP. Untuk itu silakan simak video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian memberikan dukungan kepada channel ini agar terus berkembang dan menjadi rujukan bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, herbisida Perlon 30WP merupakan herbisida peradaan purna tumbuh yang berbentuk tepung dan berwarna putih, mudah larut dalam air dan bekerja secara sistemik. Ia memiliki dua bahan aktif sekaligus, yaitu bispiripaksodium sebanyak 20% dan pirazosulfuron sebanyak 10%. Dan adapun gulma sasaran dari herbisida Perlon 30WP ini adalah gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar, dan juga gulma teki. Dan dalam aplikasi dosis yang digunakan adalah 8 gram per tangki 16 liter. Dan menariknya, secara pengalaman saya hanya mengaplikasikan herbisida ini hanya 1 kali dalam 1 kali musim tanam. Para sahabat tani sekalian, dalam aplikasi sebaiknya kondisi lahan berair namun juga tidak terlalu kering. Penyemprotan sebaiknya dilakukan 7 sampai dengan 15 hari setelah pindah tanam untuk padi pindah tanam. Akan tetapi apabila kita melakukan penanaman dengan menggunakan tebar benih langsung, dapat diaplikasikan 10 sampai dengan 24 hari. Atau gulma telah berdaun 2 sampai dengan 3 helai, sehingga pengendalian benar-benar efektif. Dan setelah aplikasi sebaiknya lahan sawah juga harus diganti dengan air setelah 1 sampai dengan 2 hari setelah penyemprotan. Para sahabat tani sekalian, cara aplikasi juga dapat dilakukan bersamaan dengan pemupukan, yaitu dengan cara mencampurkan herbisida ini dengan pupuk dan ditaburkan secara merata di areal persawahan. Dan selain itu juga dapat diaplikasikan dengan sistem pratumbuh, yaitu melakukan penyemprotan lahan kosong 1 sampai 2 hari sebelum pindah tanam, sehingga gulma tidak tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Para sahabat tani sekalian, ini adalah secara visual gulma yang akan kita kendalikan. Terlihat gulma pada lahan sawah yang masih segar dan populasi gulmanya cukup merata pada daerah-daerah yang sering kering atau tidak tergenang air. Dan pada saat aplikasi ini adalah kondisi 21 hari setelah tanam. Dan sebenarnya pengendalian ini sedikit terlambat, karena seharusnya apabila merujuk pada rekomendasi kemasan, aplikasi dilakukan 14 hari setelah tanam, di mana gulma baru memiliki 2 sampai dengan 3 helai daun. Para sahabat tani sekalian, setelah melihat visual populasi gulmanya, maka lakukan penyemprotan sesuai dengan dosis yang dianjurkan, yaitu 8 gram per tangki 16 liter. Dilakukan secara merata pada gulma sasaran sampai terlihat basah oleh herbisida ini, dan lakukan penyemprotan dengan menggunakan standar keselamatan yang baik untuk melindungi diri. Para sahabat tani sekalian, ini adalah secara visual gulma setelah 3 hari setelah aplikasi. Terlihat gulma masih segar, namun pada bagian pangkal gulma sudah terlihat kuning dan mudah sekali dicabut. Namun yang paling penting adalah pada hari ketiga setelah aplikasi ini, tanaman utama yaitu padi sama sekali tidak ada pengaruh dan masih hijau dan tumbuh dengan normal. Para sahabat tani sekalian, ini adalah kondisi gulma setelah 10 hari setelah aplikasi. Gulma mulai mengering dan menghitam, dan juga pada hari ke-10 ini tanaman utama sama sekali tidak ada pengaruh. Para sahabat tani sekalian, melihat efektivitas aplikasi herbisida ini sangat baik, maka kami sangat merekomendasikan penggunaan herbisida ini untuk mengendalikan gulma sasaran, yaitu gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, dan juga gulma teki. Namun sedikit kekurangan dari penggunaan herbisida ini, yaitu karena bersifat sistemik, maka akan memakan waktu yang lama untuk mati secara sempurna. Para sahabat tani sekalian, adapun keunggulan dari herbisida ini yaitu ampuh, artinya dapat mengendalikan sebuah jenis gulma utama pada tanaman padi. Bersifat aman, artinya padi tetap hijau dan tumbuh dengan normal setelah aplikasi. Dan juga bersifat fleksibel, artinya dapat diaplikasikan dengan berbagai macam cara, dengan pencampuran pupuk, dengan melakukan pratumbuh dan juga purna tumbuh. Dan untuk mendapatkan herbisida ini pada kisaran 32 sampai dengan Rp37.000. Namun harga ini tentu tidak akan sama pada masing-masing daerah karena berbagai macam faktor dan kondisi.
dan bahkan akan lebih murah lagi apabila kita melalui toko-toko online. Para sahabat tani sekalian, demikian pembahasan mengenai aplikasi herbisida Perlon 30 WP ini. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para sahabat tani sekalian dalam mengendalikan hama sasaran. Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, maka tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar.